9 bulan ditambah kontes kambing etawa 10 bulan. Puncaknya di Kenduren-duren 11 bulan full gitu. Biasa yang paling banyak itu simpan dan pinjam. Ya, Nah, betul, tapi betul. simpannya nggak tahu pinjamnya. 17.000 liter setara dengan 17 ton per hari. Sapi Susu kabeh iku yo. Susu Ngene. sapi. Susu sapi ini. Bikin sabun Pak biar saya mandi susu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong. Saya Syafiq Manaf. Cak, iki ana tamu istimewa aja. Istimewa pakai telur. Gak, susu saiki. Oh, ganti. Iya. Oh iya, Susu. spesial susu. Heeh. Sopo iki? Iki kepala desa Galengdowo, Cak. Kepala desa Galengdowo. Rene pisan nek digakne cak mene akeh iki lho. Oh ya, tak mene. iya. Ono iku. Ono apa ya? Iki ya, Oh, iya, stik, stik susu. permen, Ono susu, susune. penak sehat. Oh iya. Nanti wonge. Lah iki ngene iki. Iya, wis go kene bae. Monggo Pak Kades. Selamat datang Pak Kades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat semuanya. Sehat, Alhamdulillah sehat. Kabarnya gimana Pak Galengdowo, Pak? Alhamdulillah, adem, ayem, tentrem, dingin. Ini terima kasih loh Pak sudah dibawakan kue Sama-sama. jajan. Ya, sama-sama. Ya. Enak Pak ini Pak. Saya belum merasakan, tapi saya yakin enak. Terutama ini bahan pokoknya itu dari susu kan. Oh, Bahan baku dari susu asli sapi, bukan lain-lainnya. Oh, nek susu liyane bahaya kan. Ini kalau dicoba ketokane. Oh iya, coba. monggo. Gua cobain, Pak. Ya, monggo. Tak nyoba iki nih, Ra. Iki. Iku permen iki, Cak. Oh, iki permen ya. Oh, ora dicokot tapi demut lho. Ya. Enak. Nyusu, Cak. Nyusu. Nyusu. Iki permennya ya apa iki, Rek? Ya, nyusu ya. Oke. Susu juga. Pak, jenengan sudah berapa lama jadi Kades kok bisa sampai jadi produk-produk seperti ini di Galengdowo ini? Ya, saya jadi kepala desa. Alhamdulillah ini sudah 2 periode sejak tahun 2013 ya, Desember 2013 sampai sekarang. Berjalan 11 tahun lah ya. 11 tahun. 11 tahun ya. Itu gimana kok bisa terpikir tak tadi lurah? Itu Enggak, gimana? saya perjalanannya? enggak pikir pengen jadi lurah sebetulnya. Ya. Oh, enggak pernah. Jadi pengennya jadi kepala desa. Pak lurah itu dari pemerintah. Bener PNS kan. Ya, kelurahan Nak soalnya. Kades itu dipilih masyarakat. Pandai para mas. Nah itu Betul. gimana perjalanannya dulu? Ya perjalanan saya lahir di Dusun Jarak, Desa Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam. Yang istri yang Galengdowo itu istri saya. Oh. Saya Iya. sejak lulus SD tahun 81 itu saya ke Semarang. Di Semarang ikut kakak sekolah SMP, SMA sampai kuliah di Semarang. Ya. Oh, merantau. Merantau berarti dari di sana Semarang. ya. Nggih, nggih. 81 sampai 2011. Ya, 2011 pulang. Disuruh pulang oleh ayah mertua, itu ceritanya begitu. Suruh melantik sapi ya. Oh, Jadi melantik susu ini ada sapi. hubungannya dengan sapi loh, Mas. Iya. Oh iya, susu sapi. Ya, suruh melantik sapi. Ya. Melantik sapi 4 bulan, ayah meninggal. Ya, ayah mertua, saya melanjutkan pekerjaan itu. Oh. Tahun 2013 Oke. ada Pilkades itu saya disuruh ikut oleh ya masyarakat lah, masyarakat Iya. dan tokoh masyarakat situ. Karena kehendak Allah ya sampai sekarang menjadi kepala desa. Berarti jadi kepala desa itu bukan kehendak pribadi, malah dorongan masyarakat. Cak. Iya, Ya keinginan juga lah. Oh. Wah, kalau hanya dorongan Iya, iya. masyarakat, kalau kita nggak mau juga nggak jadi Betul. gitu. Oke, iya. Artinya ketemu antara napa jenenge keinginan masyarakat, Iya. setelah dipikir iyalah tak budal. Ngono kan. Nah, ya. Nek gak budal, ya gak tadi. Ya, Nggak jadi. Iya. Nah, itu awal apa namanya? Kok lama banget di Semarang itu awalnya kerjanya apa di sana? Saya di Semarang ikut kakak tadi sekolah SMP sampai perguruan tinggi Semarang. Saya di sana kerjanya di background saya di perbankan. Oh, perbankan. Koperasi ya, Iya. bank lah itu. Kris moneter kami kena PHK, terus buka toko di rumah ya di Semarang. Oh, itu. di Semarang Iya, sana. sampai tahun 2011 itu ceritanya seperti itu. Oh, akhirnya pulang. Pulang belantik sapi. Kalau istri apa Pak?
kegiatannya? Pak? Istri kegiatannya PNS, guru SMA, sekarang ngajar di SMA Negeri 1 Puncu, istri Bu Lurah ya. Itu asli Galeng Dowo. Asli Galeng Dowo. Ya, jadi saya itu berjodoh dengan Galeng Dowo, jadi kepala desa di Galeng Dowo. Berarti hitungannya tonggo dhewe, Pak. Tonggo dhewe. Enak mudi gadek. Iya. Pak, selama jadi kepala desa Galeng Dowo, apa Pak yang paling berkesan ataukah sudah inovasi apa saja? Ya, jadi sejak tahun 2014 kami dinobatkan sebagai kepala desa, dilantik sebagai kepala desa itu sudah punya visi misi tentunya, ya misi bagaimana membangun desa Galeng Dowo yang dulu baik lah ya, dulu baik ya, kita lebih baik lagi, lebih maju. Visi misinya adalah bagaimana Galeng Dowo bisa sejahtera. Ya, sejahtera dalam hal segala hal, ya dalam pelayanan, sejahtera dalam kemakmuran dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Untuk itu saya dengan teman-teman perangkat desa dengan BPD itu punya inovasi ketika ada BUMDes di tahun 2015. Nah, itu nanti ceritanya seperti itu. Usahanya dulu belum pernah susu, ini belum susu 2015 ya. Belum Masih ya. perjalanan panjang. Iya. Pak, ini kan sudah 2 periode nih. Kemarin pemerintah kan sudah memberikan perpanjangan ya. Iya. Nah, itu nanti ke depan seperti apa? Masih bisa maju lagi, Pak? Ya, regulasi terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kades memang sudah didok dan kami kepala desa se-Kabupaten Jombang yang aktif ini sudah mendapatkan SK. SK-nya sudah diserahkan oleh Pak PC di Pendopo Mojo Agung karena Perdapil. Artinya kalau yang periode saya, yang 2 periode ini masih ada kesempatan 1 kali lagi. Seharusnya saya habis 2025 akhir, ini habisnya nanti 2027 akhir. Ya toh, nah, itu masih bisa 1 kesempatan 1 periode lagi kalau saya mau ya. Masyarakat masih menghendaki, Allah memutuskan lah ini masih ada 1 kesempatan 1 kali lagi 8 tahun gitu. Artinya masih setelah nanti 2027 selesai masih ada kesempatan lagi untuk, gitu. Nah, kalau dari kacamata Pak Lurah nih setelah Pak Kades. Oh iya keliru. Pak Kades. Kades ya. Duh, keliru. Delokno wong. Nah, dari Pak Kades 11 tahun jadi kepala desa dan tadi sudah apa ya, salah satu visi misinya adalah mensejahterakan masyarakat Galeng Dowo. Nah, sampai detik ini nih, kira-kira nih cita-citanya sudah 100% atau masih bisa 200% ini kayaknya? Belum 100%. Potensi Galeng Dowo itu sebetulnya luar biasa, terutama khususnya di Galeng Dowo dan umumnya di Wonosalam ya. Jadi ketika saya menjadi kepala desa, saya menginventarisasi potensi-potensi yang ada di desa Galeng Dowo, baik potensi alamnya maupun SDM-nya. Jadi segi potensi alam di sana itu ada buah ya, salak dan sebagainya dari pertanian, dari perkebunan dan sebagainya. Lah, yang paling menonjol di sana saya mengamati warga saya itu hampir 60-70% ini peternak sapi. Maka potensi yang di sana itu susunya, ekonominya ditopang dari susu. Gede-gede susu. Iya. Potensinya Dan itu belum dikelola dulu. Sapi ini tahu apa? Sapi nih. Tadi potensi Galeng Dowo iku wake, Cak. Gawede wake. Ketokan do periode iki kurang. Iya. Karena masih ada 40% ya. Masih belum tergarap. Nah, iki ngomongno kurang periode, Cak. Sampeyan tak kandhani, Cak. Pak Kades iki biyen waktu 2 periode iku genek musuhne, Cak. Oh, gak ono musuh ya, Pak? Iya, genek musuhne. Insyaallah tidak ada pada waktu itu. Kenapa waktu itu nggak ada? Ya saya nggak tahu karena dari kepala desa itu yang menilai kalau masyarakat. Saya nggak bisa menilai diri saya sendiri, yang menilai itu masyarakat. Nah, keinginan masyarakat lanjut saja Pak Kades. Oke, kalau begitu ternyata setelah ada pendaftaran saya daftar, tidak ada yang daftar. Saya juga kebingungan padahal aturannya regulasi kan nggak boleh dengan bumbung kosong. Akhirnya saya mencari pendamping, linmas saya cari untuk mendampingi saya supaya regulasi administrasinya terdaftar. Itu untuk karena waktu itu nggak boleh kan calon tunggal. Nggak boleh calon tunggal. Itu waktu periode pertama berapa itu calonnya Pak Kades? Periode pertama 3 calon termasuk dengan incumbent. Iya. Dengan pendatang baru mengalahkan incumbent. Ya, bukan mengalahkan lah, ya itu sudah dari sananya lah nanti. Warga memilih itu aja ya. Siap. Pak, sebelum kita masuk menggali lagi soal potensi Galeng Dowo, niki kula pengin ngicipi susu niki apa sih rasane? Beto gak susu iki? Iya.
Kalau coba nggih. Monggo, Monggo. iya. Bareng-bareng Pak, sik potong ngrasakno. Iki tak coba rek rasane susu galeng dawa. Kemasane wis apik ngene dong. Kemasannya ya kayak botol ya. Bismillah. Pak Adas tadi disampaikan bahwa ini masih belum maksimal nih. Ya, potensi belum maksimal, di ya. Galeng Dawa. Ya, betul. Ini dikembangkan lah ya, masih Dikembangkan, 60%. ya. Ya, apa aja sih potensi yang ada di Desa Galeng Dawa ini? Galeng Dawa itu kalau potensi alamnya ada air terjun Pengajaran. Oh, iya. Batas yang tertinggi itu ya iya, sudah iya. dikenal. Cuma sampai sekarang akses jalannya yang belum tersentuh itu Oke, karena iya, berhubungan iya, dengan iya. Tahura, Perhutani dan sebagainya. Itu sudah lama. Air terjun itu juga menghidupi warga Desa Galeng Dawa dan warga-warga lainnya yang ada di Kabupaten Kediri termasuk Kandangan dan juga dari Galeng Dawa sendiri. Potensi alamnya itu wisatanya. Maka di Galeng Dawa saya branding dengan teman-teman Pok Darwis, Argo Wayang itu adalah wisata edukasi. Wisata edukasi. Wisata edukasinya satu adalah bagaimana petik salak, makan salak di tempat misalnya, bagaimana cara budidaya salak yang baik, cara memupuk, memetik, dan kedua pemeliharaan sapi, perah sapi, edukasi. Oke. Segmen pasar kita anak-anak sekolah, dunia pendidikan, nah itu. Ya. Terus ada lagi ini yang tadi saya sampaikan, ada buah salak tiap tahun di Galeng Dawa ini ada bersih desa dengan ikonnya bancaan salak. Bancaan Iya, salak. setiap tahunnya. Itu gitu. kapan itu, Pak? Itu sudah Setiap bulan dimulai setiap bulan 5 atau Setiap bulan Mei. Bulan Ya, Mei. sudah berjalan hampir 5 kali ini. 5 kali. Ya, Itu 5 gimana, Pak, teknisnya? Teknisnya seperti kenduren-duren lah, kenduren-duren Wonosalam. Kebetulan saya juga pernah menjadi ketua kenduren-duren 4 kali ya. Oh, dulu. iya, iya, Nah, iya. idenya juga berawal dari situ. Berawal dari situ. Ketika saya menjadi ketua kenduren-duren, Wonosalam bisa macet. Iya. Saya berpikir begini, kenapa Galeng Dawa gak bisa macet juga? Kan begitu. Iya, iya. Itu. Akhirnya jadi, bikin bancaan bikin salak. bancaan salak. Artinya salaknya juga Iya ditumpeng sebentuk bentuk tumpeng. ditumpeng. Nah, alhamdulillah dengan ikon seperti itu, saya berpikir begini, Wonosalam kan dinobatkan sebagai destinasi wisata. Betul. Saya punya ide dari teman-teman ini bagaimana setiap ada 9 desa itu, setiap desa punya event. Iya. Misalnya di Galeng Dawa itu Iya. bulan 5 bancaan salak. Sudah ditiru desa yang lainnya, Iya. 2 desa yaitu mungkin jenengan sudah mendengar semuanya yaitu Tumpengan Manggis, Desa Iya, Jara, iya. ada Antum Apokat. Artinya kalau nanti 9 desa itu ada event seperti itu, orang luar Galeng Dawa, orang luar Wonosalam datang ke Wonosalam. 9 bulan ditambah kontes kambing etawa 10 bulan. Puncaknya di kenduren-duren 11 bulan full itu kalau semacam itu nanti. Itu ketika Ya, iya. ditangani secara serius, Iya. seharusnya 1 tahun nggak pernah libur. Enggak itu. pernah libur, tiap pernah bulan libur. enggak pernah libur. Artinya potensi Ya. wisatawan bisa masuk Masuk, semuanya. itu ide dari kami. Teman-teman kepala desa saya saya beri support masukan oke. seperti itu gitu loh. Ayo, apa potensimu yang ada di? Enggak apa-apa. Antum pokat sudah, tumpengan manggis sudah. Mungkin nanti bancaan rambutan enggak apa-apa. Ya. Rebutan rambutan atau antum pisang atau Karena banyak ya. buah-buahan Banyak juga. buah-buahan Iya, juga iya, di pusat-pusat Wonosalam. Pak, kembali ke bancaan salak itu Iya, tadi. iya. Itu salak-salaknya masyarakat menyumbangkan sukarela ataukah pemerintah desa membeli salak-salak dari warga atau seperti apa itu? Jadi begini, anggaran dana desa menurut hemat kami itu tidak hanya untuk infrastruktur. Kalau dibangunkan infrastruktur saja itu ibarat uang mati. Ya toh, ya, saat ya, 5 ya, tahun, 10 tahun rusak uang habis. Lah, ya. maka sebetulnya pemerintah mengasih dana desa itu untuk pemberdayaan masyarakat. Maka BUMDes ini harus diberdayakan untuk bisa menjadi pendapatan asli desa, dari Ya, BUMDes itu. ya, Maka ya, ide ya, dari salak itu juga sama. Ini sebagai penopang ekonomi masyarakat. Ketika saya branding bancaan salak, harga salak naik. Dan salak ini kelebihannya adalah tidak ada musimnya, jadi tiap hari bisa dipanen. Oke. Iya Iya, itu. iya, iya, Nah, yang utama adalah di Galeng Dawa ini adalah susu yang kita tangani. Susu juga sama. Susu di Galeng Dawa khususnya di Wonosalam dulu tidak ditangani. Tidak ditangani oleh pemerintah. Oh. Pemerintah Artinya baik pemerintah desa maupun pemerintahan kecamatan. Ya, Artinya ya, ya, ya. ini hasil dari Wonosalam keluar ke daerah lain. Oh, Karena yang iya, nampung iya, daerah iya, lain. iya, Lah, iya, iya. adanya BUMDes dan UD Saputra Jaya kerjasama dengan UD Saputra Jaya ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan namanya PPN PPH dari Indolakto ke Dispenda Kabupaten Jombang, itu kelebihannya. Oh. PAD desa juga masuk. Iya, iya, Itu. iya. Itu bisa diceritakan Pak, awalnya dulu
kan masyarakat sendiri nih ya, Ya. sendiri-sendiri ada apa istilahnya entah tengkulak atau orang yang Ya, memang betul. butuh susu itu Ya, langsung ya. pada warga, Ya, gitu kan ya. ya. Nah itu ceritanya gimana kok akhirnya bisa diurusi oleh BUMDes ini? Ya, kami mapping. Jadi usaha BUMDes itu kan teman-teman juga kebingungan ketika ada anggaran terus mau usaha apa. Oke. Biasa yang paling banyak itu simpan dan pinjam. Ya, ya, betul, tapi betul. simpannya nggak tahu pinjamnya. Pinjemnya iki mesti, Pinjemnya, utangnya iya. mesti simpen di sing kurang karuan. Biasanya seperti itu. Lah, Iya. bingung dengan usaha itu. Kami mapping inventarisasi terkait dengan potensi desa. Oh, ternyata susu ini sebagai andalan utama di Desa Galengtowo untuk peternak, untuk warga saya. Lah, terus saya terjun langsung ke grassroots, ke lapangan, ke masyarakat. Kami tanya, ternyata di situ hanya jual susu, tidak ada yang mengelola secara seperti koperasi dan sebagainya. Jadi hanya dianggap sebagai penjual susu. Nah, PAD desa juga nggak ada, maksud saya. Nah, akhirnya 2017 kami berinisiatif BUMDes membuka unit susu. Ya, unit susu kita buka, alhamdulillah. Kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat, gitu loh. Nanti hasilnya juga untuk masyarakat karena dengan setor susu ke BUMDes, desa ini mendapatkan PAD dari susu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan PAD-nya. Tadi habis musdes BUMDes bisa mengasih dari unit susu itu 1.800.000 per bulan. Per bulan. Per bulan itu nanti bisa berkembang lagi. Pak, berarti unit susu itu di bawahnya BUMDes itu. BUMDes, unit namanya susu. apa itu, Pak? Itu BUMDesnya namanya BUMDes Loh Jinawi Loh Jinawi Galengtowo. Galengtowo. Kerjasama dengan UD Saputra Jaya. UD Saputra Jaya ini pemiliknya adalah investor lokal asli warga Desa Warga Galengtowo. Galengtowo. Saya Putra juga daerah ya? putra daerah, salut tidak punya kepentingan, pengennya juga sama visi misi sama saya mensejahterakan peternak. Kalau saya mensejahterakan masyarakat, warga, beliaunya namanya Pak Ainul Yakin ini ownernya ini mensejahterakan peternak karena beliau juga putranya asli peternak di situ. Gitu Kalau ceritanya. sekarang keseluruhan sapi di Galengtowo, sapi perah ini. Kalau di kandang farm UD Saputra Jaya ada sekitar 700 sapi. Pasca PMK dari UD Saputra Jaya kemarin mengadakan program gadu sapi. Gadu sapi itu bagi hasil. Oh, bagi hasil. Karena warga yang punya sapi kena PMK dijual murah, ketika PMK selesai dia sudah nggak mampu beli sapi, akhirnya untuk bahasa Jawa ngolor ekonomi, dikasih program dari UD Saputra Jaya gadu sapi 222. Di gadu sapi itu sudah 568. Hampir 10 M nilainya kalau kita 10 M, hampir 10 M lah, 10 M, 10 miliar itu. Sapi 500 kali 20 juta itu sudah hampir itu. Itu keuntungan warga itu apa dari gadu itu? Untungan warga satu, tadi saya ceritakan bahwa setelah PMK ini banyak sapi yang meninggal mati lah ya karena penyakit itu. Betul. Dijual harga murah. Seketika tidak dijual harga murah, kandangnya kosong. Ya toh, kandangnya kosong. Dia sudah nggak punya penghasilan, mereman yo wis sangel lho desa. Gitu. Ketika kita butuh makan untuk sehari-hari, dia mengambil dari hasil penjualan sapi itu. Kalau itu diterus-teruskan akhirnya dia nggak bisa beli sapi. Kalau nggak ada program itu, mungkin bisa ke luar daerah untuk cari pekerjaan. Maka diberi program namanya bagi hasil gadu sapi. Alhamdulillah sekarang sudah 568 itu. Kalau milik masyarakat sendiri, Pak? Milik masyarakat kebetulan kemarin luar biasa namanya itu ketika ada PMK. Ini dampaknya luar biasa kepada masyarakat karena ini langsung menyentuh sektor ekonomi. Miliknya masyarakat ya masih itu masih ada. Dari masyarakat itu yang paling utama ini program dari BUMDes dan UD Saputra Jaya ini adalah tadi kesejahteraan peternak. Harga susu di tingkat peternak ini naik. Ini yang paling utama ya. Tadinya hanya sekitar 5.000. Tahun 2017 itu sekitar 4.800 per liter. Ya, berjalannya ada BUMDes, ada UD Saputra Jaya sekarang mencapai 7.300. Ya, peternak semakin semangat. Itu prinsip kami dari manajemen, baik manajemen BUMDes maupun Saputra Jaya mensejahterakan peternak dulu. Selain PAD gitu ya. Artinya dulu masyarakat yang hanya penjual susu nih kepada apa istilahnya tengkulak atau orang luar lah ya. Nah, setelah kemudian dikelola BUMDes dan UD Saputra Jaya tidak hanya lebih dekat nih, tapi juga tambah larang. Iya, artinya juga kesejahteraan masyarakat ini semakin meningkat. Mas, iki Pak Kades duwe program api iki, lumayan api. Apa itu?
warga iki dikei utang-utangan sapi tanpa bunga. Sing gak duwe sapi dikei utang-utangan sapi tanpa bunga. Oh iya. Nah, sak gurunge takok iku, aku pengen nyusu, Cak. Oh iya. Nyusu sih ya. Nyusu sih. Akades monggo Monggo. susu. Ya, siap. Cak ngeruwami aku, Cak. Iya. Singgare nyusu iki. Enak. Nyusu. Kale, Kak. Iya, aku sithik ra. Oh. Iya, yo. Iya. Aku ngono, Cak. Yo. Wah, enak. Iya. Mbok ngerti, Cak. Nyerti. Heeh. Tapi kan ono susune. Iya. Nggih. Nah, bisa diteruskan Pak ada soal kredit sapi gratis. Keliru. Kredit sapi gratis. Saya Tanpa betul bunga. kamu. Kate kredit gratis aku langsung pindah Galung Dawa. Kredit sapi tanpa Tanpa bunga. bunga. Nggih, terus itu, Pak. Jadi program kita salah satunya dari Desa Putrajaya ini juga ada kredit sapi tanpa bunga, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, Apa karena mawon itu? satu kredit sapi tanpa bunga itu peternak ini harus punya susu minimal 30 liter per hari. Untuk apa? Untuk nanti ketika sapi itu didistribusikan, datang sapi bulan depan sudah ngangsur, ini bisa untuk yang ngangsur. Niku susu dari sapi nggih. Ya, susu dari sapi. Nah, susu yang lainnya nggak usah lah. Jadi ada syarat dan ketentuannya 30. Ada DP 50%, tapi DP ini lunak lah ya untuk warga desa Galung Dawa. Kita tidak pakai DP ya, kita kreditkan sapi harga 20 juta, nanti kembalinya juga 20 juta selama 1 tahun. Oke. Gitu. Ini khusus untuk warga Galung Dawa. Warga Galung Dawa juga untuk peternak. Oh, peternak. Yang ikut di Saputrajaya ataupun Bumdes. Oke. Nah. Ini umpamanya lontong ini Ya. kan ya. Ini kan tanah wombo nih, tenggene kota nih. Nggih. Umpamanya kepingin Kerja sama. kredit. Oh iya. Kredit ngoten lho. Jam- Jangan golek kreditan. Oh. Sing gratis. Sakit betul Mbak kira-kira? Kalau Mas Lontong ini punya sapi, punya susu minimal 30 liter, ya bisa. 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 Walaupun di daerah ini Murukan. Iya. Kecamatan di Kabupaten Jombang, setahu saya itu di Kecamatan Murukan, Desa Murukan. Ini Mojagung. 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 Ini susunya sapi maksudnya. Ya. Itu sudah setor ke kita. Oh, Iya. iya, Kami komunikasi dengan Pak Kadesnya. Ya, karena di sana belum ada yang mengkoordinir, tapi di sana juga ada potensi itu. Kita berikan modal ke sana juga. Oh. Ya. Berarti oleh Cak tak kira Iya, tak ini program rapi mek wong boleh. kantor. Siapa tahu ya. Gak bahaya tarapi mana? Kira kadang mau iki. Nah, artinya harus punya sapi. Sapi. Kudu duwe sapi dhisik. Punya setoran susu sapi minimal 30 liter. Ya. Kalau yang tidak punya sapi tadi programnya ngadu sapi atau bagi hasil sapi itu. Paron. Basa Jawane maro sapi. Maro Nah, sapi. Pak ngomong-ngomong soal sapi dari soal susu sapi dari tadi. Ini sebenarnya satu hari itu dapat setoran susu berapa liter toh, Pak? Kalau per sapi, kalkulasinya rata-rata itu 10 sampai 15 liter. Nah, tapi untuk Saputrajaya dan Bumdes, ini untuk wilayah Kecamatan Wonosalam dan sekitarnya, ini per hari sudah mencapai 17, kurang lebih 17 ton atau setara dengan 17.000 liter. 17.000 Dan alhamdulillah dari mana kabupaten lain, Ya. dari Kabupaten Kediri, terus dari Pasuruan, dari Lumajang sudah ada juga yang ikut kita. Karena program itu tadi kredit sapi tanpa bunga, harganya bagus. Iya. Gitu. Nah, itu 17.000 ton. 17.000 liter setara dengan 17 ton per 17 hari. ton. sapi sapi. Susu kabeh iku yo. Sapi susune. Iku iso ge nyusoni wong sak jam. Kayane ngono. Makanya programnya nanti Ya. kalau kita match sinergi dengan program pemerintah terkait dengan stunting, ada nanti programnya kok wacananya ini saya dengar-dengar ya, ada makan siang gratis, Gratis. walaupun Ya, nanti ya, segmen ya. pasarnya anak-anak sekolah. Ya. Nah, mungkin juga ada minum susu gratis. Lah ini ya yang kita di Galung Dawa alhamdulillah kemarin ketika bersih desa atau gebiar potensi desa Bancaan Salak kita sudah membagikan 2.000 botol susu gratis kepada masyarakat. Iya. Ini kono program susu gratis mang gratis. Lah, Iya. Bapak-bapak pemerintah pesenin nang Galung Dawa ya. Utawa ya nek wong-wong kepingin susu gratis Iling. bulan Mei
Budal ke Galenggowo. Nah, selain susu yang dikirim ke perusahaan nih Pak, kira-kira apa Galenggowo sendiri ini punya produk apa saja yang diolah dari susu? Nah, ini termasuk yang ada di depan kita. Ini saya punya warga istrinya peternak. Nah, ini istrinya peternak. Ini dalam ibu-ibu rumah tangga, istrinya peternak. Ini kami bentuk yang namanya KWT, kelompok wanita ternak. Oh, kelompok wanita ternak. Kita berdayakan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dan ini sudah ada turunan dari susunya ya, dari bahan baku susu. Ini KWT ini sudah memproduksi es krim dari bahan baku susu. Bisa membawa tapi saya. Ya, terus termasuk susu. Ini pasteurisasi. Ya, termasuk stik, permen susu. Ini produk-produk turunan dari bahan baku susu yang dikelola oleh KWT, kelompok wanita ternak. Ada 2 KWT, 1 KWT ternak, 1 KWT tani. Ada kelompok wanita tani. Ini saya bawakan. Produksinya apa? Itu UMKM-nya keripik salak. Keripik pisang. Itu namanya kelompok wanita tani dan kelompok wanita ternak. Olahannya banyak. Oh, banyak. Kalau sabun sudah ada, Pak? Sabun belum ada, Mas. Bikin sabun Pak biar saya mandi susu. Ya. Cocok. Ya, gitu ya. Nah, kembali ke potensi wisata tadi. Ya. Dan ini tadi saya belum tahu kalau misalkan ada warga nih mau menikmati wisatanya. Itu datangnya kemana, Pak? Nah, di sana ada Pok Darwis yang namanya Argo Wayang. Di sana ada kontak personnya. Ya, itu nanti wisata edukasi satu paket. Biasanya kemah, terus satu paket edukasinya, paket kemah, terus di bumi perkemahan pengajaran itu edukasi ke perkebunan salak, petik salak, makan salak di sana, beli salak di sana, bagaimana cara-cara memelihara salak tadi, yaitu merawat salak, terus ke kandang, ke sapi, ke kandang warga atau ke kandang farm bisa melihat langsung bagaimana cara memerah sapi yang baik. Cara meres nih Mas ya, meres susu, susu sapi itu. Terus bagaimana kebersihan kandang, biasanya langsung ke namanya di Desa Galenggowo ada air terjun pengajaran tadi. Cuman ya itu mau infrastrukturnya di air terjun belum tersentuh. Nah ini juga PR kita sebetulnya juga PR pemerintah atau investor monggo air terjun ini bisa dilihat. Nah, kapanpun, kalau destinasi ini memang buatan alam, buatan Gusti Allah gitu loh, bukan buatan manusia gitu. Air terjun tertinggi di Jawa Timur, Mas, saya baca artikelnya itu kemarin. Iya, betul. Nah, Mas, iki wis ono susu, wis ono wisata, wis ono kenduren salak, iku mau bancaan salak. Kamu gak pindho tak? Omset Galenggowo iki piro? Oh iya. Jangan-jangan balik bojo maneh kok. Itu gole ta. Khusus penlo. Ya, untuk omset sendiri berapa, Pak? Untuk PAD-nya Galenggowo itu? PAD-nya tadi Musdes ini di keseluruhan karena yang lainnya unit yang lainnya kan belum berkembang seperti simpan pinjam itu di simpan pinjam itu sekitar 6 juta ya tadi sudah kebetulan Bumdes saya dapat informasi tadi dapat masukan tadi dari susu tadi saya sampaikan itu sekitar 26 juta per tahun ya itu per tahun seperti itu. Terus dari unit-unit yang lain ini belum karena wisata pun belum mendapatkan PAD karena memang wisata masih seperti itu. Kita terbentur dengan infrastruktur ya jalannya masih sempit Mas. Alhamdulillah ini saya lihat dari pemerintah Kabupaten Jombang mulai eksis kami menyampaikan kepada Kabupaten Jombang kemarin di 9 desa kita sepakat untuk perlebaran jalan di wilayah Wonosalam sampai Bareng. Alhamdulillah sudah direalisasi walaupun nanti berapa kilo. Harapan kami multi tiap tahun ada action dari Kabupaten Jombang untuk perlebaran jalan di Wonosalam karena destinasi wisata tadi. Betul. Kalau wisata itu apa L2 aja guling ya masa wisata kan kita nggak masuk akal juga kan jalannya masih seperti itu kan gitu. Termasuk ini ya Pak ya, kemarin kan sempat saya lihat story-nya bikin infrastruktur untuk bencana alam, untuk menjaga bencana alam. Betul. Iya, biar kan tahu longsor itu kan. Banjir bandang ya Pak ya? Bahaya, ini sampai longsor, ya apa susu? Sapi nih. Nah, untuk memberikan keamanan bagi masyarakat, ini yang sudah dilakukan oleh Pak Kadis ini apa? Memang menurut inventarisasi kami dari pihak desa ini memang pernah terjadi longsor besar
di Dusun Pengajaran Desa Galengtowo, kalau nggak salah tahun 1996 itu banjir bandang ya. Nah, untuk itu kami setelah memerintah ini kami bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Jombang. Satu, ada namanya Desa Siaga Bencana. Sudah kami berikan pelatihan melalui teman-teman dari BPBD Kabupaten Jombang. Kedua, saya menggunakan anggaran dana desa baik dari BK maupun dari dana desa, ini skala prioritas. Di dalam skala prioritas kami itu termasuk penanganan longsor, karena tanah di sana itu kulturnya adalah labil, tidak stabil. Maka dari dana desa kami atau dari BK bantuan keuangan ini kita buatkan drainase TPT untuk tanah-tanah yang rawan longsor di masing-masing dusun gitu. Artinya air yang ada hujan tuh enggak di atas enggak liar lah Mas gitu ya. Nah, Pak, untuk menangani potensi di Galengtowo ini kan nggak cukup dengan waktu yang singkat. Nah, harapan ke depan ini apa nih Pak Lurah? Jadi harapan kami sebagai Kepala Desa Galengtowo, selaku penanggung jawab di Desa Galengtowo, selaku pemangku kebijakan Galengtowo, bisa sesuai dengan visi-visi Bapak Kepala Desa, sebagai visi saya ya ke depan ini tetap dari kenyamanan warga, kesejahteraan warga, kesejahteraan warga, kenyamanan warga, termasuk potensi longsor dan sebagainya kita atasi dengan tadi program-program itu. Harapan kami nanti ke depan dan terkait dengan apa potensi yang ada ini, Galengtowo sebagai sentra susu atau desa atau kampung susu di Kabupaten Jombang itu. Nah, itu tadi apa namanya potensi yang ada di desa Galengtowo. Selain duren ya. Ono susu, ono wisata. Terus ono salak. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrolnya dan matur nuwun Pak Lurah kehadirannya. Sama susun. Rasan-rasan kita kayaknya lebih meriah karena lebih banyak meriah. jajan. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat terutama amin. bagi warga Galengtowo dan terutama Kabupaten Jombang. Nah, untuk menutup rasan-rasan kali ini ada sedikit pantun dari teman-teman rasan-rasan. Numpak sepeda bareng cali. Cakep. Dadat. Kesasar nang pengajaran. Rek, ojo lali. Dukung terus rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.